Renungan Harian Katolik, Kamis 26 Mei 2022. Menjadi saksi Kristus. Mengenal kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Tugas para murid mewartakan karya keselamatan Yesus. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan dirinya kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberikan kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Menjadi saksi Kristus. Perikop pertama Kisah Para Rasul menjelaskan latar belakang penugasan para murid menjadi saksi Yesus. Pertama, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh sudah bangkit. Kedua, Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptis mereka untuk memperlengkapi mereka dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Ketiga, Yesus naik ke surga sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Para murid masih berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel seperti pada masa lampau. Mereka masih saja belum menangkap makna kerajaan Allah yang diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan ketika manusia tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu, tentu bukan dengan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus meminta mereka menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Baru dengan kuasa yang dari atas tersebut, mereka dimampukan menjadi saksi Kristus untuk penegakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita pun murid Yesus masa kini punya tugas mulia memberitakan Injil, agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Sudahkah kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kuasanya memampukan kita menjadi saksinya dimanapun kita berada? 2. Mengenal kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Paulus mengajak kita berdoa agar Allah menjadikan mata hati terang. Mata hati di sini berarti batin manusia yang meliputi perasaan, pikiran, dan kemauan. Mata hati harus dicerahkan agar dapat melihat betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Paulus mengatakan bahwa kuasa Allah telah diungkapkan dan tidak tersembunyi. Ada 3 bentuk manifestasi kuasa Allah melalui Kristus. 1. Kuasa Allah nampak di dalam membangkitkan Kristus dari kematian. Musuh utama manusia adalah kematian. Tidak seorang pun mampu melawannya.
Tetapi setiap yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut menghadapi kematian. Kebangkitan Kristus adalah bentuk nyata kuasa Allah. 2. Kuasa Allah nampak dengan mendudukan Kristus di sebelah kanannya, mengatasi segala sesuatu. Musuh lain yang tidak dapat dilawan manusia adalah iblis dan pengikutnya. Kristus telah menaklukkan iblis dan meletakkan mereka di kakinya. Mereka sudah tidak memiliki kuasa terhadap orang yang percaya Yesus. 3. Kuasa Allah nampak dengan mengangkat Yesus sebagai kepala jemaat. Kristus adalah kepenuhan jemaat. Jemaat menjadi sempurna karena dipenuhi oleh Kristus. Di dalam Kristus, kita akan hidup dan menghasilkan buah melimpah. Ada begitu banyak berkat yang dinikmati oleh orang-orang yang bertobat, yang beriman, dan yang sudah berada di dalam Kristus. Marilah kita menerima Yesus dan hidup berfokus kepadanya. 3. Tugas para murid mewartakan karya keselamatan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ia menjelaskan kembali kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memberitakan karyanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan mereka akan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus yang diutus Tuhan. Murid-murid dengan taat menunggu di Yerusalem untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Dosa tidak lagi menjadi penghalang persekutuan manusia dengan Allah. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa utang dosa telah dibayar lunas oleh Yesus. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan dan sukacita di hati orang percaya untuk pergi dengan kuasa Roh memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Hal ini bertujuan agar semua manusia di seluruh dunia menjadi percaya kepada Kristus dan bertobat. Tuhan ingin agar setiap jiwa manusia diselamatkan. Inilah tugas semua murid Yesus, termasuk kita yang hidup di masa kini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela berkorban untuk menebus dosa kami. Kami telah dibebaskan dari dosa dan maut. Kami mau mewartakan karya keselamatan-Mu kepada sesama kami, agar semakin banyak orang menjadi percaya kepadamu, bertobat, dan juga beroleh keselamatan. Kami siap dipimpin Roh Kudus-Mu dalam penugasan ini. Amin.